Hai guys, hello, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya terima kasih buat yang klik video ini. Yang belum tahu aku siapa, jadi perkenalkan, nama aku Gio. Aku dari Banyuwangi dan sekarang aku tinggal di Australia. Nah guys, di video kali ini tuh aku bakal sharing pengalaman aku. Ini udah lama banget sih, which is sudah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi aku mau mulai lagi, mau ngebahas. Jadi biar kayak sekitar, biar kayak semacam sharing aja ke kalian kalau aku pernah, pengalaman aku pas ikut sekolah barista tuh kayak gimana. Itu nggak ke sekolah sih, itu kayak semacam kayak short course gitu. Jadi kayak semacam di Indonesia tuh kayak kursus gitu. So guys, sebelum aku memulai topik pembicaraannya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dulu untuk mendukung channel ini buat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Oke guys, jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang course ini ya. Jadi ini kayak semacam kursus gitu, kayak sekolah barista. Jadi singkat banget, cuma sehari doang. Dan itu meskipun cuma sehari doang, itu kayak ngerasanya cepet banget, kayak tiba-tiba udah mau selesai aja kelasnya. Jadi kelasnya itu mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kita dapat break buat lunch itu jam 12 sampai jam 1. Nah dari jam 1 sampai jam 3 sore lanjut lagi. Jadi jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah ngapain aja? Kelasnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu kita kayak dapat materi-materi gitulah. Terus jam 12 siang sampai jam 1 siang kita buat dapat istirahat buat lunch. Terus jam 1 siang sampai jam 3 sore itu kita kayak langsung praktek gitu. Jadi dari materi sampai ke prakteknya gitu. Jadi cuma berapa jam ya, pokoknya jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu. Nah buat bayarnya itu aku bayar $245 Australia. Itu kayak sekitar, kalau sekarang dolarnya $1, pas aku buat video ini aku lihat kursnya itu $1 itu 9.000 ya kalau nggak salah. Sekitar 2.200.000-an gitulah aku buat dapetin kursus ini yang cuma sehari ya. Jadi 2.200.000 tuh kursusnya buat sehari itu aja. So guys, jadi aku ambil kursusnya itu pas aku di New South Wales. Sekarang kebetulan aku sekarang udah di Queensland. Jadi beberapa bagian state itu beda-beda, kayak New South Wales, Queensland, atau di Victoria itu beda-beda. Jadi aku bakalan ceritain yang di New South Wales. Jadi aku ambil kursusnya itu di New South Wales, itu di Central Coast Community College. Nah ini, jadi aku ngambilnya di Central Coast Community College. Ini bentuknya dalam email. Sebenarnya ini berwarna ya, cuma aku ngeprintnya kebetulan nggak ada yang berwarna, jadi yang hitam aja. Jadi ini kayak buat approve ke kalian aja. Jadi aku sekolahnya di Central Coast Community College. Jadi Central Coast Community College ini bagian deket Sydney, pokoknya 2 jam dari Sydney gitu. Nah jadi apa aja yang aku dapat dari sekolah kursus barista di Australia itu, aku dapat 3, itu kayak semacam sertifikat gitulah ya. Jadi yang pertama itu aku dapat sertifikat itu buat latte art, ini buat latte artnya. Nah yang kedua aku dapat sertifikat buat espresso fundamentalnya. Itu kayak ke mesin ya, kayak gimana menggunakan kayak mesinnya, terus mix texturing, terus serving, presenting, gitu-gitulah. Itu yang kedua. Sama yang ketiga ini aku nggak dapat. Kalau yang 2 ini aku dapatnya di hari setelah aku kursus. Yang ini aku dapatnya seminggu setelah aku kursus. Jadi ini bentuknya dalam email. Ini berwarna. Ini kayak Central Coast Community College yang aku bilang tadi. Ini yang lebih penting sih ya, statement dari Gio Sandro Ardiansyah tentang ini apa ya? Ini ada tulisan. Jadi aku dapat 2. Ini kayak prepare and serve espresso coffee dan use hygienic practice for food safety gitu. Jadi aku dapat 2. Seminggu setelah aku kursus aku dapat ini dalam bentuk email. Itu kayak prepare and serve espresso coffee dan use hygienic practice for food safety gitu ini. Jadi guys, sekarang aku bakal ceritain pengalaman aku pas mengikuti kursus itu kayak gimana. Tapi maaf banget aku nggak ada video karena emang pada saat itu kelasnya emang sibuk banget dan waktunya itu kan terbatas, dan kita dikasih buat mencoba membuat kopi itu dalam waktunya terbatas. Dan karena aku nggak mau menyia-nyiakan waktu, karena pas kita buat kopi, kalau kita salah atau apa, meskipun kita bener, kopinya juga dibuang. Jadi harus cepet-cepet buat gitu. Nah sekarang aku bakal ceritain pengalaman pas aku ikut short course ini.
Jadi kursus ini tuh kelasnya tuh bisa 8 orang atau lebih. Terus mesinnya misalkan ya 8 orang. Terus mesinnya 4. Jadi setiap mau nyoba kopi, kita mau buat kopi itu harus ganti-gantian gitu. Jadi satu mesin 2 orang. Nah, tapi alhamdulillah pas aku kesana, pas kelasku itu cuma 3 orang dan itu mesinnya 4 kan. Jadi kita punya on mesin espressonya gitu. Jadi nggak usah ganti-gantian. Jadi satu orang punya on mesin espressonya buat kita nyobain itunya. Aku mau sedikit cerita juga. Aku kan setelah selesai short course, pas aku mau ikut short course itu kan tanyain sama guru aku pas itu ya. Kita tanyain, kamu kenapa kok ikut short course? Aku mau nyari kerja gitu kan. Tapi bayanganku setelah aku ikut short course, aku kira dapat pekerjaan langsung gitu kan. Ternyata nggak semudah itu. Aku bakal ceritain lagi. Nggak semudah itu karena pengalamanku, aku pernah daftar suatu kafe. Nggak semua kafe kayak gini ya, beda-beda. Semua kafe atau restoran beda-beda. Tapi aku kayak nyerita pengalamanku pas itu. Aku pernah suatu kafe, terus mereka aku lamar kan, terus aku ngasih ya sertifikat yang pernah aku dapat di barista course itu. Terus mereka manajernya bilang mereka masih ada kayak student di kayak sekolah hospitality gitu yang magang-magang di sana. Jadi mereka kayak mementingkan yang studentnya dulu gitu, karena kan aku cuma lulusan short course gitu, cuma sehari nggak ngerti tentang kebaristaan gitu. Nggak semua kafe sih kayak gitu. Itu cuma kayak contoh dari pengalamanku sendiri itu. Mereka lebih kadang kayak lebih mementingkan student gitu, ada kan yang magang gitu. Dan aku kan cuma punya sertifikat yang short course gitu. Nah, tapi kan aku udah bilang nggak semua restoran atau kafe kayak gitu. Tapi aku pernah setelah dapat penolakan itu, aku pernah nyoba lagi di suatu restoran itu kayak take away sih, lebih ke take away-nya, cuma ada kayak mini mesin espresso gitu. Dia juga buat take away buat kopi gitu. Terus aku kan ngelamar ke sana, aku bilang, terus ini kan ada yang tidak berhubungan dengan kopi juga kan. Ini ada kayak use hygienic practice for food safety gitu kan, ada sertifikat buat food safety-nya. Jadi aku keterima suatu restoran gitu ya, meskipun nggak kerja di barista, tapi seenggaknya ya di restoran sih, meskipun cuma ada di kitchen handling, tapi tetap bersyukur. Balik cerita lagi ke pas aku ikut kelas gitu ya, kan kelasku alhamdulillah tadi aku bilang cuma 3 orang kan. Nah, 3 orang, yang pertama cewek, dia itu anak dari pemilik cafe. Jadi dia tuh punya cafe gitu, ayahnya gitu kan. Dia udah kayak kalau di Australia kan misalkan anak bantuin orang tua kan sama aja kayak mereka kerja bakal dikasih upah gitu kan, kebanyakan orang Australia. Nah, sama aja dia tuh kerja di cafe ayahnya gitu, udah bisa kayak buat kopi, tentang kopi lah mengerti. Cuma dia ikut short course ini karena butuh kayak approve bukti gitu kalau dia tuh bisa kayak food safety kalau bekerja gitu kan. Yang aku bilang tadi butuh kayak sertifikat food safety-nya gitu. Terus yang kedua itu ada cewek juga, dia manajer suatu restoran cepat saji. Dia tuh kerja udah umur 15 tahun dan pas itu ikut kelas dia umur 20 tahun. Nah, dia udah bisa buat kopi lah, kayak ya beberapa kopi gitu udah mengerti. Cuma ya balik lagi dia butuh kayak approve kalau dia punya sertifikat food and safety-nya buat membuat kopi atau bawa sertifikat tentang kopi-kopi gitu. Pas aku tanyain, yang ketiga kan aku, terus aku tanyain kan pas mulai kelas itu tanyain alasannya kenapa ikut kelas itu. Nah, pas waktunya aku tanyain kenapa aku ikut kelas itu, aku jawabnya ya biar dapat kerjaan yang lebih bagus gitu. Nah, aku bakal nyeritain gimana kelasnya dari awal sampai akhir, ngapain aja. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dulu untuk mendukung channel yang buat konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Nah, jadi kan awalnya tadi aku bilang dari jam 8 pagi ya. Jadi jam 8 pagi itu datang, terus ya basa-basi perkenalan, terus kita itu dikasih buku. Kebetulan bukunya nggak aku bawa, itu di rumahku yang pas di New South Wales. Sekarang udah di Queensland gitu, jadi nggak kebawa. Pokoknya isinya bukunya itu kayak semacam materi-materi gitulah, kayak awal mula kopi, terus kopi itu berkembang di mana, terus bagaimana kopi di Australia gitu. Pokoknya materi-materi gitu. Which sebenarnya buku itu nggak kepake karena
saat gurunya nerangin itu kayak lebih fokus ke gurunya kan, karena dia juga ada layar yang materinya sama kayak di buku, jadi jarang banget buka buku. Palingan itu ada kayak kayak ada buku di buku kedua itu kayak apa ya, kayak gambar-gambar kopi gitu, tapi belum ada tulisannya itu kopi apa gitu. Itu bakal ditulis pas kita di akhir kelas, pas kita mau nyoba kopinya, ntar kita tulis namanya gitu. Yang mesin espresso atau yang buat ngalusin kopinya, aku lupa namanya ya Allah. Pokok itu ntar aku tunjukin gambarnya di sini. Nama-nama kopi gitu yang ada di Australia yang sering dijual belikan, kayak espresso, macchiato, piccolo, terus cappuccino, mochaccino, apalagi ya aku lupa. Jadi soal di buku itu juga ada kayak macam-macam soal, kayak contoh-contoh soal, karena kan di akhir kelas kita bakal ngelakuin suatu tes juga kan gitu. Jadi guys, setelah materi itu aku kasih jam istirahat 1 jam kan. Nah setelah kasih jam istirahat itu kita langsung ke prakteknya, ke mesin espressonya. Jadi pertama kita awal-awal tuh membuat espresso. Sumpah itu ribet banget, mungkin karena aku emang nggak pernah berhubungan dengan espresso atau kopi, entahlah apalah itu kayak sumpah bingung banget. Sumpah itu kayak ribet banget. Temanku ya, aku bakal cerita. Jadi itu pas itu aku emang nggak pernah sama sekali menyentuh mesin espresso itu kayak gimana kan, saking desonya gitu loh. Jadi pas itu beda sama 2 orang teman aku itu kan, mereka emang udah nggak asing lagi mesin espresso. Kalau aku kan asing banget, entah tombolnya sing endi, entah sing gawe anu sing endi kan, itu emang banyak banget kan. Jadi itu kayak bingung ngono. Ate teko iku gurune iku kadang sibuk gitu. Jadi itu kejadiannya pas itu kan ada kayak buat apa ya namanya itu, kayak ngestem ya, susu ya itu loh, buat ada di pinggiran gitu. Aku lupa namanya, susunya gitu kan di pinggiran. Aku lupa namanya karena ini udah 1 tahun yang lalu aku sekolah guys, sorry. Jadi tuh kan pas itu pengalaman ya nganu susunya kan, itu tuh ganggangnya itu yang buat nganu ngestem susunya itu panas kan. Aku tuh nggak tahu kalau itu panas. Gobloknya ya, sebenarnya itu panas, cuma aku nggak tahu saking nggak fokusnya ya. Jadi itu kayak kepegang terus kan kaget kan, jenenge wong nyekel panas kan kaget. Jadi itu kayak gelasnya tuh kayak kelempar gitu loh, pecah gitu. Nah jadi kan kita tuh harus kalau buat espresso awalnya kita harus pas nganu ke mesinnya itu, pas nyalain itu harus 30 second. Kalau nggak 30 second misalkan, itu berarti rasanya beda gitu. Pokoknya gitulah kata guruku sih, antara 25 sama 30 gitu. Tapi kalau 30 itu perfect. Nah aku tuh 25 aja nggak dapat, mesti 24, 23. Kadang-kadang itu 30 yo, malah 35. Jadi aku sampai kopinya itu tumpah-tumpah di bawah. Soalnya kan kalau lebih dari 30 second itu berarti bubuk kopinya itu kasar. Jadi itu airnya tuh terlalu banyak gitu dan turun ntar. Kalau kurang dari 30 second berarti kopinya tuh terlalu pasir, terlalu bubuk banget. Jadi itu airnya kurang gitu. Pokok pas itu harus 30 second. Nah aku tuh nggak dapat 30 second sampai putus asa. Jadi itu kayak gimana ya, sampai nggak fokus. Jadi kayak kepegang sesuatu yang panas di mesin espresso itu. Jadi kayak kaget gitu. Terus gelasnya jatuh. Itu kelas karena temanku 2 itu ya nggak teman sih ya, maksudnya kayak kenal gitu, pokoknya temen lah. Itu karena mereka juga nggak mau menyanyikan waktu, jadi ya bodo amat, gelasku jatuh itu kayak panas semua ya. Pokok sampai ke mejaku tuh panas banget, pokok sampai tumpah gitu, sampai messy banget. Sumpah itu sampai messy banget. Padahal yang gelas jatuh itu cuma 1 ya, tapi kayak messy banget. Sampai stand tempat aku, mesin espresso aku tuh kayak berantakan banget. Sebenarnya kan itu nggak boleh berantakan ya, karena pas meskipun kita belajar, kita saat membuat kopi setelah selesai kita harus bersihin lagi terus buat lagi gitu. Jadi harus tetap clean, harus tetap bersih gitu. Nah emang dasarnya kan aku kayak awam banget, nggak pernah tahu tentang espresso. Jadi ya syukur gawe gitulah. Jadi syukur gawe, dan itu pada saat jatuh itu kayak messy banget. Udah kayak gimana ya, kayak udah mau nyerah gitu rasanya, susah banget nyata jadi barista gitu. Terus guru aku untung dia baik banget, so lovely, thank you very much miss. Terus dia tuh kayak nanyain, dia nggak mikir berantaknya tempat lantai itu, karena tempatnya sumpah bagus banget. Mereka guruku tuh nggak mikir tempatnya berantakan. Dia aku pertanyaan pertama kayak are you okay gitu kan, tanganku dicek gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa.
nggak apa-apa gitu. Padahal tanganku itu panas banget, nggak melepuh sih, kayak gimana sih, kayak kepanasan gitu, tapi nahan gitu lah. Aku bilang nggak apa-apa, soalnya kalau aku bilang apa, ya itu tadi kan udah bayar mahal, waktunya singkat, jadi nggak mau menyanyikan waktu gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nyoba lagi buat kopi setelah tragedi itu jatuh kan, dia yang bersihin gitu kan. Terus aku katanya suruh lanjut buat nyoba gitu. Terus finally alhamdulillah, mungkin suatu motivasi ya, setelah gelas itu jatuh, setelah drama itu, akhirnya aku buat kopi itu pas 30 second. Meskipun tangan aku agak nahan, rada linu-linu kepanasan gitu. Jadi alhamdulillah sih, setelah tragedi itu kayak ada motivasi untuk aku harus bisa buat dasarnya kopi itu kayak espresso itu dulu. Karena ntar dia guru kamu bakal jelasin kayak kopi ini gelasnya yang ini, kopi ini gelasnya yang itu, kopi ini gelasnya yang ini gitu. Jadi juga dijelasin gelasnya yang harus pakai yang mana, yang gelas kecil atau gelas yang ada genggamannya atau yang mana gitu. Setelah itu membuat latte artnya juga nggak terlalu susah, paling yang simple gitu pas kita tuangin susunya gitu, atau kita pakai bubuk atau pakai apa ya, pokok ada kayak ini kayak semacam madu, tapi bukan madu apa namanya gitu, lupa aku. Pokok latte artnya juga dasar-dasar, nggak terlalu susah gitu, juga diajarin yang gampang-gampang atau yang dasar-dasar. Pas tes itu misalkan ada yang dibingungkan maksudnya soal ini apa, kalian juga bisa tanya gitu. Pas kelasku bisa tanya, ntar bakal jelasin, nggak didui jawabannya, cuma dijelasin soal ini maksudnya kayak gini gitu. Nah, karena guru aku tahu kan, aku tuh agak bingung kayak satu kata atau dua kata yang nggak tahu meaningnya apa, artinya apa gitu. Jadi aku kayak tanya ini maksudnya apa, jadi biar nggak salah, jadi aku tanya gitu. Tapi alhamdulillah guru aku baik banget, dia kayak jelasin secara general banget gitu. Jadi aku memahami maksud soal ini apa. Jadi kursus singkat ini nggak membuat kalian mengerti espresso atau tentang kopi atau tentang barista secara dalam. Ya ini kayak semacam apa ya, aku juga bingung mau jelasin gimana. Ini kayak jalan pertama gitulah. Pokok kalau misalkan mau kerja di cafe atau apa gitu, tapi ya kemungkinan nggak di baristanya deh menurutku. Karena pengalaman juga ada temanku, meskipun dia kursus gini, dia juga nggak kerja jadi baristanya, malah jadi kitchennya gitu. Mungkin kalau kalian karena kan kursus ini singkat banget ya, cuma sehari. Kan beruntungan orang juga beda-beda. Mungkin ya ada yang ikut short course ini dapat kerjaan barista, ada yang enggak. Yang enggaknya contohnya saya. Ya, short course ini enggak menjamin kalian mengerti kopi atau mengerti barista itu kayak gimana secara mendalam, itu enggak. Karena ya materi cuma 3 jam, terus prakteknya ya berapa jam itu, kayaknya 3 jam deh itu. Jadi cuma sehari doang, itu nggak mungkin lah kalian mengerti dunia pembaristaan kayak gimana. Kalau kalian pengen, ya kalian harus sekolah di hospitality gitu, baru bisa mengenal kayak barista kayak gimana. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, misalkan aku ngomongnya kurang paham atau gimana, kalian bisa tulis di komentar, jadi aku bisa buat part 2-nya. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar. So, subscribe channel ini untuk mendukung aku buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ke semua sosial media kalian. I'm Gio and bye-bye.